Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah. Pada kesempatan hari ini kita belajar materi tematik. Kita masih belajar di tema yang keempat. Subtema yang ketiga, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, berarti ini kita sampai pada pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Di antaranya yaitu membuat pantun berdasarkan usia, mengidentifikasi gambar cerita, serta cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita membuat sebuah pantun. Perhatikan yang pertama adalah tema pantun. Contohnya, kita mau membuat tema persahabatan, kasih sayang, atau kesehatan. Hal yang diperhatikan yang kedua itu adalah jenis pantun. Jadi kalau kita ingin membuat pantun, kita harus tahu jenis pantun apa yang akan kita buat. Misalkan yang berdasarkan usia, berarti ada pantun anak-anak, muda, dan tua. Yang ketiga adalah sajak pantun. Nah, sajak pantun itu harus ABAB. Jadi kalau membuat pantun, sajak baris pertama itu harus sama dengan baris yang ketiga. Sedangkan sajak baris kedua itu harus sama dengan baris yang keempat. Baik, kita mulai dari pantun, kita membuat analisis sebuah pantun. Perhatikan, ini adalah contoh sebuah pantun. Kerbau hitam tarik pedati, pedatinya bergoyang-goyang, ibu selalu baik hati, aku ditimang dan disayang. Bagaimana cara menganalisis pantunnya? Kita mulai dari yang pertama, analisis tema. Tema yang ada pada pantun tersebut adalah kasih sayang. Analisis yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menganalisis jenisnya. Ternyata ini adalah jenis pantun kanak-kanak. Yang terakhir adalah sajaknya. Kita perhatikan sajak di akhir baris dari baris yang pertama sampai dengan baris yang keempat, ternyata ini bersajak ABAB. Ini adalah salah satu contoh analisis pantun. Nah, anak-anak, perhatikan literasi berikut ini. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Tentu saja anak-anak pernah mendengar atau membaca cerita rakyat. Jika kalian mendengar atau membacanya, biasanya kalian akan menemukan banyak gambar di cerita rakyat tersebut. Itu biasa kita sebut dengan cergam atau cerita bergambar. Ustadzah punya sebuah cergam, ini juga ada di buku paket kalian. Ustadzah bacakan untuk cergam kali ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepogahan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjabat Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat dataran. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3.
Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah ia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban Siput tengah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali ia berseru, selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, ia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang yang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan Siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria, mereka yang telah bekerja keras bergotong royong serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh cergam yang ada di buku paket kalian. Silakan kalian bisa membacanya kembali di waktu luang kalian. Kita analisis apa itu cergam. Kamu telah membaca cerita bergambar atau disingkat dengan cergam, tentu bisa juga membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cergam itu dan bagaimanakah cara membuatnya? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Langkah-langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat cerita gambar atau cergam, yang pertama tentu saja kalian harus menentukan ide, gagasan, atau tema. Kemudian tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Selanjutnya buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Terakhir, mulailah menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Menggambar, kemudian diwarnai semenarik mungkin. Inilah langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam membuat gambar cerita. Nah, anak-anak, kita sampai pada tugas hari ini, yaitu kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita, maka tentu saja praktikkanlah membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Dengan menggunakan tema berikut. Suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Ini ya, ceritanya adalah tentang suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Silahkan kalian buat cergamnya. Di situ harus ada gambar juga teks ceritanya yang berdasarkan gambar yang kamu buat. Satu saja. Baik, kita lanjutkan untuk bahasan yang selanjutnya, itu gangguan organ peredaran darah. Ada beberapa nama gangguan organ peredaran darah seperti yang sudah kalian tahu pada subtema yang sebelumnya. Di antaranya ada demam berdarah, jantung koroner, hemofilia, anemia, dan leukemia. Demam berdarah itu sendiri disebabkan oleh virus dengue yang dibawa nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan jantung koroner disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner atau pembuluh yang menyerupai darah ke jantung. Hemofilia ini merupakan penyakit keturunan, di mana penyakit ini adalah darah yang sulit membeku jika terjadi luka. Anemia ini adalah penyakit akibat kekurangan sel darah merah. Sedangkan leukemia yang sering kita sebut dengan kanker darah terjadi karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Ini adalah 5 contoh gangguan organ peredaran darah pada manusia. Lalu bagaimanakah cara mencegah penyakit demam berdarah? Di antaranya, yang pertama menguras dan membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air. Kemudian menutup rapat tempat-tempat penampungan air, serta mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk berkembang biak.
Sedangkan cara untuk mencegah penyakit jantung koroner diantaranya yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua adalah olahraga secara teratur, misalkan bersepeda. Yang ketiga adalah tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Keempat adalah menjaga tekanan darah. Serta yang terakhir adalah mengontrol kadar gula dalam darah. Ini adalah cara mencegah penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah cara mencegah penyakit hemofilia. Meskipun ini adalah penyakit keturunan, maka kita bisa mencegahnya dengan cara menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi berdarah. Menghindari olahraga yang mengakibatkan kontak fisik. Kemudian melindungi diri dari luka. Menghindari penggunaan obat pengecer darah yang dapat menghambat pembekuan darah, serta menghindari obat nyeri yang berpotensi meningkatnya pendarahan. Terakhir adalah cara menghindari penyakit anemia, diantaranya yang pertama, meningkatkan asupan makanan berupa zat besi, mengkonsumsi makanan yang membantu menyerap zat besi, mengurangi minuman yang menghambat penyerapan zat besi, dan yang terakhir adalah melakukan transfusi darah. Ini dilakukan jika memang anemianya sudah memasuki tahap akut. Terakhir ini adalah selanjutnya setelah anemia adalah cara mencegah penyakit leukemia atau biasa kalian kenal dengan penyakit kanker darah, yaitu mengurangi makanan instan, dibakar ataupun digoreng, berhenti merokok dan minum alkohol, rajin berolahraga secara rutin, dan terakhir makan makanan yang sehat. Ini adalah cara mencegah leukemia. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Ayo renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini, dan apakah kamu sudah memahami semua yang kamu pelajari? Silahkan direnungkan. Kemudian, bila di waktu senggangmu bekerja samalah dengan orang tuamu, yaitu tanyakan kepada orang tuamu cerita yang paling mereka sukai. Kemudian gambarlah secara sederhana tokoh dari cerita yang disukai orang tuamu pada kolom berikut. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.